Nah, di channel kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana kondisi negara Indonesia saat ini dalam cengkraman pandemi coronavirus. Sebelum terlalu jauh kita membahas, kita lihat dulu rentetan historis dari kemunculan corona ini. Banyak yang mengatakan bahwa corona ini sudah lama ada dan sebagainya. Tapi kita akan melihat saja pada akhir tahun 2020, akhir tahun 2019 Desember itu digambarkan bahwa Wuhan adalah awal mula kemunculan pandemi coronavirus ini. Nah, kemudian Organisasi Kesehatan Dunia mengabarkan bahwa memang pun pandemi coronavirus ini adalah wabah yang cukup menyeramkan dan sangat berpotensi menghilangkan nyawa seseorang. Nah, kemudian tahun 2020 Indonesia juga digemparkan dengan pandemi coronavirus. Nah, sehingga alarmis dari negara itu memperingati bahwa harus mengeluarkan sebuah kebijakan agar supaya memutus mata rantai dari pandemi coronavirus. Misalnya social distancing, ya. Artinya ada jarak antara individu satu dan individu yang lainnya. Juga pembatasan sosial berskala besar. Itu adalah juga usaha untuk memutus mata rantai pandemi coronavirus, walaupun itu saya anggap tidak memiliki konsep yang cukup matang, karena dalam penerapan PSBB ini itu cukup menimbulkan diskrepansi sosial terhadap negara. Nah, misalnya banyaknya kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, sehingga kemudian diberlakukan PSBB ini dan sebagainya. Itu adalah bentuk diskrepansi sosial. Nah, pemerintah yang sudah menyatakan dengan tegas bahwa dia ingin memutus mata rantai pandemi coronavirus, tapi Indonesia belum dikabarkan stabil 100%. Pembatasan sosial berskala besar ini sudah dihentikan di berbagai macam daerah. Ini kan menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan, bahkan menimbulkan yang namanya persoalan dalam kehidupan sosial. Mengapa PSBB ini kemudian dihentikan sedangkan Indonesia ataupun pemerintah ataupun belum mengabarkan bahwa kondisi negara Indonesia sudah stabil 100%. Banyak berita-berita yang beredar di media sosial bahwa pasar, mal, tempat-tempat yang lainnya itu sudah mulai dibuka. Artinya ada inkonsisten dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang dengan tegas awalnya mengatakan ingin memutuskan mata rantai pandemi coronavirus. Juga pada yang menjadi persoalan adalah mengapa mal, pasar itu kemudian dibuka, sedangkan masjid dan sebagainya itu masih menjadi bahan perdebatan, atau bisa dikatakan sebagai masih ada bahasan-bahasan bahwa kita masih dilarang untuk beraktivitas dalam ranah masjid ini dan sebagainya, karena itu akan menimbulkan bisa dikatakan akan bertambah yang positif dalam hal coronavirus ini. Kemudian beberapa berita yang tersebar di media sosial bahwa Indonesia akan sebentar lagi akan new normal. Nah, tetapi secara individual saya anggap bahwa sebenarnya Indonesia sudah
dalam kondisi membaik, artinya yang menjadi stimulasi saya itu adalah saya melihat di berbagai macam daerah, khususnya di Sulawesi Selatan saja, daerah asal saya, di pasar, di tempat-tempat lainnya ataupun jalan raya sudah padat, sudah kembali aktivitas masyarakat seperti semula, sebelum coronavirus itu ada. Aktivitas sudah kembali normal dan sebagainya. Makanya saya bisa mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya sudah membaik sebelum pemerintah menyatakan bahwa negara Indonesia sudah stabil 100%. Mungkin bisa dikatakan sebagai kekacauan berpikir ya, dan sebagainya. Kemudian yang beredar dan menjadi perdebatan hari ini juga adalah new normal ya. Banyak informasi yang beredar bahwa Indonesia ditargetkan akan stabil pada bulan Juni dan sebagainya ke atas. Inilah hebatnya Indonesia yang mampu memprediksi terkait dengan virus ini akan berhenti ya. Bahwa kita akan targetkan di bulan Juni akan corona ini akan hilang. Kalau kita mengambil simulasi atau membuat simulasi, itu bagaikan sebuah proyek bangunan yang ditargetkan untuk selesai. Nah, itulah hebatnya Indonesia. Tapi mungkin itu ketika memang Indonesia membaik di tahun 2020 ini, di bulan Juni, Juli dan sebagainya, kita bersyukur aja ya. Walaupun banyak yang mengabarkan bahwa corona ini adalah konspirasi dan sebagainya, tetapi yang akan menjadi persoalan lagi pasca coronavirus ini adalah masyarakat akan dijadikan sebagai tumbal, karena kita lihat dari ekonomi Indonesia yang ambruk, maka masyarakat yang akan menjadi tumbal. Artinya banyak pajak-pajak ataupun sembako, bahan bakar minyak itu akan berpotensi untuk dinaikkan ya, untuk ataupun dengan dalih negara untuk memperbaiki sektor ekonomi negara kita. Saya anggap dengan alasan apapun itu tidak bisa jadikan alasan untuk mengorbankan rakyat dan untuk memperbaiki sektor ekonomi negara kita dengan mengorbankan rakyat. Itu kan cukup bisa dikatakan sebagai berkarakteristik humanisme ya. Artinya harus ada terobosan baru yang kemudian diciptakan oleh pemerintah, dan saya anggap bahwa pemerintah yang duduk di orang-orang yang duduk di bangku pemerintahan dalam roda pemerintahan itu adalah orang-orang yang notabene-nya mampu berpikir cepat dan memiliki banyak solusi-solusi yang mampu dipergunakan untuk memperbaiki sektor ekonomi kita tanpa mengorbankan rakyat-rakyatnya. Nah, itu sedikit yang bisa saya gambarkan pada kondisi negara Indonesia hari ini. Sekali lagi bahwa negara Indonesia secara individual negara Indonesia itu sebenarnya sudah stabil ketika kita melihat aktivitas-aktivitas yang hadir hari ini, yang kelihatan seksi hari ini. Wah, sudah seperti biasanya aktivitas masyarakat sudah bisa berkeliaran di mana-mana, berkumpul bersama-sama, bersua dan sebagainya. Itu kan bisa jadikan stimulasi. Nah, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dan
nantikan video-video lainnya.